Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Rizkullah dengan NIM 0448861106. Saya dari Prodi Sistem Informatika, Sistem Informasi UT Surabaya. Sekarang saya ingin mengerjakan tugas 2 pemrograman berbasis perangkat bergerak. Di sini kita diminta untuk membuat proyek website yang menampilkan data dari API yang sudah disediakan. Isi dari API-nya adalah cuaca Jakarta, termasuk perkiraan cuaca di Jakarta, termasuk temperatur per jam. Tampilannya kurang lebih terdapat data atribut kolom atau field berikut. Ada waktu pengukuran dan temperatur atau suhu per jam. Sini kita akan menggunakan Ionic untuk menginstal Vue.js. Oke, untuk Ionic-nya sudah terinstall. Kita coba cek. Versi Ionic kita 7.2.1. Sekarang saya akan membuat folder project Vue.js menggunakan Ionic. Ionic start website cuaca. Oke, karena sebelumnya saya sudah pernah bikin, sekarang saya overwrite. Oke, kita sudah membuat website, buat folder. Sekarang kita coba akses. Untuk struktur foldernya kita coba start dulu.
dengan cara Ionic Serve. Oke, sudah terbuka. Ini untuk website dasar bawaan dari Vue.js. Sekarang saya akan membuat tampilan website cuaca. Pertama-tama saya akan membuat strukturnya dulu. Saya akan langsung memanfaatkan file yang sudah tersedia dari Vue-nya, yaitu homepage.vue. Mungkin strukturnya seperti ini dulu, kita coba cek. Oke. Kurang lebih nanti hasilnya seperti ini. Ada hari dan jam, kemudian ada suhu. Oke. Kita coba siapkan dulu untuk tempat kita melakukan query API-nya. Kita siapkan script. Di section pertama ini saya sudah membuat project, kemudian saya sudah membuat project Vue dengan Ionic. Saya juga memanfaatkan homepage yang sudah ada di dalam folder src/views. Di tab ini saya hanya membuat struktur dari tampilan dasarnya. Kemudian saya tambahkan Ionic Page sebagai pembungkus utama. Lalu di dalamnya ada Ionic Header dengan toolbar dan title untuk judulnya. Kemudian di bagian bawahnya saya menggunakan Ionic Content sebagai area utama untuk isi halamannya. Untuk sementara saya isi kontennya dengan dummy data, dengan beberapa data suhu, cuaca dummy di dalam. Tujuannya supaya melihat struktur dasarnya dulu. Oke, sekarang kita lanjut ke tahap kedua, yaitu mengambil data real dari API.
datanya sudah tampil. Bisa kita lihat ada waktu dan suhu Senin, kemudian suhunya 26 derajat, Selasa jam 1, suhunya 28. Senin jam 12 malam, suhunya 26 derajat 1, Senin jam 1 malam, suhunya 28 derajat. Senin jam 2, 29 dan seterusnya. Jam 1, jam 4, oke. Kita sudah berhasil di section kedua ini. Kita sudah berhasil mengambil data cuaca dari API view setelah struktur, kemudian saya hubungkan dengan API untuk mengambil data langsung. Kemudian saya import beberapa komponen Ionic di script yang diperlukan. Kemudian saya gunakan unmounted untuk saya buat beberapa state dan efek saat halaman pertama kali dimuat. Kemudian saya karena ini datanya dari API, jadi ada kemungkinan untuk loading. Jadi saya coba tambahkan logika untuk loading, untuk menghandle loading. Kita buat di sini. Kita tambahkan loading. Kita kasih true. Oke. Kita ke atas. Kemudian ketika untuk defaultnya true, kemudian setelah kita selesai mengambil data, ini akan ada catch. Jadi kita sudah membuat try catch di dalam unmounted. Oke. Try catch. Oke. Saya akan menulis finally akan jalan ketika datanya sudah berhasil kita dapatkan. Loadingnya kita set ke false. Value. Oke. Jadi untuk defaultnya loadingnya true. Kemudian ketika datanya kita sudah dapat, loadingnya akan berhenti. Kemudian kita tampilkan di UI. Untuk loading saya akan taruh di atasnya data cuaca. Oke, di sini. Loading state. Kita buat div. If jika loading, oke, kita tampilkan komponen ion spinner. Kemudian kita singkat saja B
memuat data cuaca. Oke. Oke. Jadi udah untuk loading sudah ada. Oke, ini muncul memuat data cuaca, ada spinnernya juga. Oke. Jadi untuk loading sudah, untuk menandai proses pengambilan data. Kemudian hourly weather itu untuk hourly weather untuk menyimpan data waktu dan suhu per jam. Lalu saya siapkan API URL dari OpenMeta yang sudah ditentukan oleh soal. Kemudian di dalam onMounted saya panggil fetch ke API tersebut, kemudian saya ubah hasilnya ke JSON menjadi array yang berisi waktu dan suhu. Saya juga format waktu ke format lokal Indonesia supaya lebih mudah untuk dibaca. Di bagian tampilan saya menghubungkan dengan VIF. Jadi kalau masih loading, kemudian saya akan menampilkan spinner dan teks untuk memuat data cuaca. Kalau berhasil, saya akan menampilkan else, yaitu isinya adalah konten suhu per jam. Oke, secara fungsi sudah bekerja, sekarang tinggal kita hias agar tampilannya lebih mudah untuk dibaca. Kita lanjut menuliskan kode CSS. Oke, saya rasa tampilannya sudah cukup untuk tugas 2 ini. Cuaca Jakarta, kemudian ada perkiraan suhu per jam. Di sini saya buat tabel, ada waktu dan suhu dalam Celcius. Saya sudah menampilkan list waktu dengan format yang sudah mudah untuk dibaca, kemudian suhu dalam Celcius. Senin ada dari Senin, kemudian ada jamnya, kemudian ada suhu. Sini saya langsung menampilkan semua data. Oke, ini untuk kodenya. Untuk struktur foldernya, di section 3 atau CSS tadi saya merapikan tampilannya dan menerapkan tema dark mode agar lebih nyaman untuk dilihat. Di bagian header saya tambahkan kelas khusus di ion toolbar supaya backgroundnya menggunakan warna gelap dan teksnya judulnya berwarna terang. Di bagian konten saya atur agar background dan warna teksnya juga
bawaan Ionic supaya seluruh halamannya menggunakan warna dasar gelap yang mirip dengan dark mode. Untuk list cuacanya saya buat baris header yang memisahkan kolom waktu dan suhu. Lalu setiap baris data saya atur dengan layout display flex sehingga waktu ada di kiri dan suhunya ada di kanan. Lalu setiap baris data saya juga menambahkan sedikit garis pemisah antara baris-baris list untuk membantu membaca untuk membantu keterbacaannya. Saya juga men-styling ini loadingnya agar berada di tengah dan rapi. Sekian dari saya untuk tugas 2 ini, pemrograman berbasis perangkat bergerak. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.